Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksinul Khalikin, guru PAI SMA Negeri Kabuh, sekaligus mahasiswa PPG PAI Angkatan 1 tahun 2021 LPTK IAIN Kediri, akan menampilkan video pembelajaran pada hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021 di kelas 11 materi taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Berikut formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin doa. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menumbuhkan nasionalisme, silakan salah satu memimpin untuk Indonesia Raya dan Pancasila. Oke, siap, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka kali ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini kehadirannya ada yang tidak hadir? Muhammad Maulana. Ya, yang tidak hadir karena izin menemani neneknya. oh iya, mudah-mudahan neneknya segera sehat. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini silakan persiapkan buku paketnya. Kita akan belajar tentang materi taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Apa yang dimaksud dengan arti hadis tersebut? Arti dari hadis tersebut adalah bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaannya, maka harus berilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka juga harus menuntut ilmu, dan barang siapa ingin bahagia keduanya, bahagia di dunia dan di akhiratnya, maka juga harus berbekal ilmu. Maka ilmu menjadi kebutuhan pokok kita untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kita butuh bekerja, bertani misalnya, harus tahu bagaimana cara menanam padi, bagaimana memupuk padi. Kemudian untuk kita agar selamat di akhirat adalah dengan beribadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, itu juga membutuhkan ilmu. Makanya ilmu adalah merupakan bekal untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menganalisis makna Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian indikatornya menyebutkan arti Quran surat An-Nisa ayat 59, arti Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Kemudian menjelaskan makna isi dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian indikatornya yaitu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja adalah sebagai perintah agama dengan fasih membacanya. Kemudian yang kedua, bersikap taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Kemudian membaca Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, At-Taubah ayat 105 dengan fasih sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Kemudian tujuan yang keempat adalah menyebutkan arti dari Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, dan
At-Taubah ayat 105 dengan benar. Silakan perhatikan, ada video tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang taat kepada aturan. Nah, dari video tadi dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan taat aturan adalah taat aturan adalah Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. sikap patuh atau tunduk kepada perbuatan atau tindakan yang telah ditentukan. Yang membuat yang membuat aturan adalah yang pertama dibuat oleh Allah, yang kedua adalah Rasul, yang ketiga adalah ulil amri. Perintah Allah terdapat dalam Al-Quran, kemudian perintah Rasul terdapat dalam Al-Hadis, kemudian perintah ulil amri terdapat dalam undang-undang atau tata tertib. Kemudian apabila jika kita melanggar aturan, maka pasti akan ada sanksi. Kalau Allah berupa azab atau siksa di neraka, kalau hadis bisa berupa tidak diakui sebagai umatnya, kalau ulil amri bisa mendapat sanksi sosial atau sanksi kurungan atau sanksi penjara. Kemudian termasuk bagian dari aturan pemerintah, kita dianjurkan untuk menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian ada pelarangan yang tidak diperbolehkan untuk berkerumun, termasuk diantaranya adalah pelarangan untuk menjalankan ibadah. Bagaimana pendapat kalian tentang larangan untuk beribadah namun menerapkan protokol kesehatan? Kita sebagai umat yang beragama, berkeyakinan kepada Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk termasuk kewajiban untuk menjalankan ibadah yang paling wajib adalah sholat Jumat. Hukumnya adalah wajib dan fardu ain, dilakukan secara berjamaah. Kita tetap menjalankan perintah Allah dan juga mematuhi protokol kesehatan sebagai aturan dari pemerintah. Itu bagian dari ketaatan, ya. Kemudian dalam taat kepada aturan tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah, silakan salah satu baca artinya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya. Dari surat Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi memerintahkan kita sebagai orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah yang pertama adalah taat kepada
Allah. Yang kedua adalah taat kepada Rasul, dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Kemudian apabila kita menemui suatu permasalahan, suatu perdebatan yang tidak bisa kita putuskan, maka kita harus kembalikan masalah tersebut, perbedaan pendapat tersebut kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasul Al-Hadis. Kita tidak diperbolehkan untuk memberikan keputusan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus dalam memutuskan sesuatu harus ada dasarnya atau ada dalilnya. Ini adalah satu syarat kita sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi salah satu tanda dari orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah taat Allah, taat Rasul, dan taat ulil amri. Karena apa? Ini adalah sebaik-baik akibatnya. Karena apabila kita tidak taat kepada Allah, maka akan mendapatkan siksa. Apabila kita tidak taat kepada Rasul, khawatirnya kita tidak mendapatkan syafaat. Kita tidak taat kepada ulil amri, khawatirnya kita akan mendapatkan sanksi penjara atau kurungan. Kemudian dalam mempelajari Al-Quran, kita juga harus mengenal adanya hukum tajwid. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang pertama adalah pada kalimat ya ayyuhalladzina, terdapat hukum bacaan mad jaiz mufasil, yaitu alasannya mad asli bertemu dengan huruf alif di luar kalimah. Ya itu adalah huruf nida, kemudian ayyuha juga huruf nida. Maka karena dua kalimat tidak berada dalam satu kalimat, maka dibaca mad jaiz munfasil, yaitu mad dibaca panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya karena pisah. Panjangnya adalah 1,5 alif sampai dengan 3 alif. Kemudian amanu, ini adalah hukumnya mad badal, karena amanu asalnya adalah manu dari wazan af'alu, adalah merupakan fi'il madhi, kemudian hamzahnya diganti alif menjadi amanu, maka menjadi hukum mad badal. Mad artinya panjang, badal artinya pengganti, yaitu huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Kemudian hukum yang ketiga adalah ati Allah, terdapat hukum bacaan tafkhim. Arti dari tafkhim adalah tebal. Ya, tafkhim artinya adalah tebal. Apabila lafaz Allah sebelumnya adalah fathah dan dhammah, maka dibaca tafkhim. Kalau sebelumnya kasroh, maka dibaca tarkik atau tipis. Contohnya bismillah itu adalah lillah, itu adalah tarkik. Kemudian arti per kalimat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, yang pertama adalah lafaz ya ayyuha, artinya adalah wahai. Kemudian alladzina amanu, artinya adalah orang-orang yang beriman. Kita lihat tentang video tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang hanya memperdulikan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kompetisi dalam kebaikan. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan? Kompetisi dalam kebaikan artinya adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ya, yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan adalah
berlomba-lomba atau saling berebut untuk menjadi orang yang terbaik, untuk menjadi orang yang unggul dalam segala hal, terutama kebaikan yang diperbolehkan oleh Allah adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal akhirat. Boleh saja berlomba-lomba dalam hal dunia, termasuk diantaranya adalah kompetisi untuk menjadi juara kelas dengan cara yang baik, untuk menjadi juara dalam perlombaan kompetisi sains. Nah, itu juga termasuk bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Allah menyuruh kita untuk berkompetisi dalam kebaikan dengan alasan yang pertama adalah bahwa melakukan kebaikan itu tidak seharusnya ditunda-tunda, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kita bisa menjadi orang yang terbaik, maka kita harus berusaha, berikhtiar, dan juga berdoa untuk menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah bahwa hendaknya saling memotivasi, saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan, termasuk adalah amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Kompetisi dalam kebaikan tertuang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Salah satu membaca artinya, silakan. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, terima kasih. Itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat 48, bahwa kita Allah menurunkan kepada kita kitab Al-Quran ini diturunkan melalui Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Al-Quran ini membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, semuanya dibenarkan, disempurnakan di dalam Al-Quran, dan Allah sendiri yang menjaganya, karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang
menjaganya. Dan apabila kita menemui suatu perkara, kita dalam memberikan keputusan maka harus sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran. Kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk menuruti keinginan atau menuruti nafsu tanpa mengambil dasar dari Al-Quran, karena Allah memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan kebenaran yang datang kepada kita, yaitu dari Al-Quran. Kemudian untuk setiap umat di antara kita, Allah telah menjadikan aturan dan jalan yang terang, termasuk umatnya Nabi Daud diberikan aturan berupa kitab Zabur, kemudian Nabi Musa diberikan aturan berupa kitab Taurat, Nabi Isa diberikan aturan berupa kitab Injil yang merupakan penunjuk jalan yang terang. Kemudian Allah menghendaki kita, apabila Allah ingin menghendaki kita menjadi satu umat saja, itu adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah. Jadi Allah bisa menjadikan kita satu umat saja, satu agama saja, satu negara saja. Tetapi Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda agama adalah untuk menguji apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa akal dan nafsu, untuk memilih, untuk berpikir mana yang terbaik, itu yang harus kita ikuti. Kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita semua nantinya akan kembali kepada Allah, dan apa yang kita perdebatkan, apa yang kita perselisihkan akan dimintai pertanggungjawaban, akan diberitahukan oleh Allah kebenarannya. Kemudian hukum tajwid dalam surat Al-Maidah ayat 48, yang pertama adalah pada kalimat likullin ja'alna, terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu tanda baca kasrotain atau kasrot tanwin bertemu dengan huruf jim. Ikhfa dibaca samar, likullin ja'alna. Kemudian yang kedua adalah milku syir'an, pada lafaz kumshi itu ada hukum bacaan izhar syafawi, yaitu izhar artinya jelas, syafawi adalah sebangsa bibir karena makhrajnya keluar dari di antara dua bibir, yaitu mim sukun bertemu dengan shin. Kemudian yang ketiga adalah minhaja, adalah mat iwad. Dikatakan mat iwad karena sebagai pengganti dari tanwin, maka dibaca minhaja, tanda baca fathatain bertemu dengan alif, karena diwakafkan maka tanwinnya hilang menjadi minhaja. Kemudian arti berkalimat dalam surat Al-Maidah yang pertama adalah wa anzalna, artinya adalah dan kami telah menurunkannya ilaika, kepada Muhammad. Selanjutnya adalah etos kerja. Silakan diperhatikan etos. Sebagai seorang muslim, kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Tidaklah semata hanya untuk berorientasi pada kehidupan akhirat, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupan kita di dunia. Selanjutnya adalah etos kerja. Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Ya, silakan. Etos kerja merupakan semangat juga sikap kerja yang total dilandasi niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaan tersebut tak hanya mendatangkan materi semata, melainkan juga amalan baik di mata Allah. Ya. Yang dimaksud dengan etos kerja adalah semangat bersungguh-sungguh dalam bekerja yang tujuannya tidak untuk materi saja, tetapi juga untuk beribadah lillahi ta'ala, karena pada dasarnya bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk nafkah, dan apabila kita punya cukup nafkah, kita mampu untuk beribadah. Yang dimaksud dengan kerja keras dalam Islam adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan
berserah diri kepada Allah dan juga tawakal. Dalam firman-Nya Allah, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minat dunya. Kita diperintahkan oleh Allah mencari apa yang telah diberikan oleh Allah dan untuk untuk kehidupan di akhirat, dan kita tidak diperbolehkan untuk melupakan bagian kita untuk penghidupan di dunia. Ayat kerja terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salah satu mengartikan, silakan. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 adalah untuk bekerja. Apa yang kita kerjakan adalah akan dilihat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Juga para rasul dan orang mukmin akan menjadi saksi dari apa yang kita lakukan. Kemudian apa yang kita kerjakan, kita akan dikembalikan kepada Allah, yaitu Allah zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian apa yang kita pekerjakan, kita perbuat, akan diperlihatkan di yaumul qiyamah nanti dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian hukum tajwid dalam surat At-Taubah ayat 105 yang pertama pada lafaz fasayarallah adalah hukum bacaan tafkhim, lam jalalah sebelumnya fathah. Yang kedua adalah wal mu'minun adalah alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf mim dan tidak bertasydid. Wasyahada alif lam syamsiyah. Alif lam bertemu dengan huruf shin dan bertasydid. Disebut juga idgham syamsiyah. Alif lam qamariyah disebut juga idhar qamariyah. Kemudian arti perkata dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, waqul artinya dan katakanlah, i'malu artinya bekerjalah kamu. Kemudian dari materi yang telah kita bahas tadi tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, adakah yang ditanyakan? Ya. Apa yang terjadi kalau dalam kehidupan ini tidak ada aturan? Iya. Adakah yang bisa menjawab apabila dalam kehidupan ini tidak ada aturan, maka ya tidak ada keadilan. Iya, tidak ada keadilan. Kemudian manusia akan berbuat seenaknya, ya, berbuat bebas tanpa memikirkan kita ada hak sendiri, ada hak orang lain. Maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan. Itu apabila kita melanggar hak manusia, tidak ada hak aturannya, ya. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan penilaian sikapnya. Pada buku paket sudah ada tentang penilaian sikap. Ya, silakan dikerjakan. Untuk selanjutnya penilaian pengetahuan bisa dilihat pada link tree yang sudah saya share melalui WA group. Ya. Ini ada LKPD ulangan harian. Terdapat dua. Yang pertama mengisikan kelas, nomor absen, kemudian nama, kemudian di flip berikutnya. Nah, ini ada soal-soal ulangan harian. Sudah semuanya? Ya sudah, terima kasih. Saya cek nilainya. Nanti yang nilainya kurang dari 70 silakan melakukan remedi. Ya.
Untuk selanjutnya, untuk penilaian keterampilannya, silakan dibaca Al-Quran surat surat An-Nisa ayat 59. Nomor absen 10 silakan dibaca Dinda Nur Aini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, bagus sekali bacaannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, penilaian keterampilan adalah tugas kelompok menganalisis makna isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Kelompok 1 absen 1 sampai 6, kelompok 2 absen 6 sampai 12, kelompok 3 absen 12 sampai 18. Silakan membentuk kelompoknya. Silakan mempresentasikan kelompok 1 Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kandungan dari surat surat An-Nisa ayat 59. 1. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Kepada pemimpinan kita juga harus taat jika pemimpinan itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita boleh tidak mentaatinya. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Ada kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pelajaran kita kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan taat kepada aturan adalah tunduk kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Kemudian tidak berlaku curang dan setia terhadap tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian kompetisi dalam kebaikan adalah perbuatan manusia dengan tujuan mengalahkan orang lain dalam hal kebaikan atau hal yang positif. Berada dalam tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian etos kerja adalah semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Ya. Itu yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.